Itu masih mending daripada kepepet, nggak bisa hidup. Ayamnya kiai keluyuran masuk ke dalam kamar, sikat. Saya tadi baru diceritai oleh Kiai Aziz, ternyata beliau pernah berhutang beberapa ayam ke Mbah Kiai Mahrus. Untung mas saya ada di sini, kalau nanti saya pulang dibawahi ayam berapa yang panjenengan beleh, siap saya bawa ke Kediri. Itu katanya ada yang lebih parah lagi, kambing masuk ke kamar, sikat. Dengan satu dalil, kiai mesti ridho. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula pengin tambah semangat maneh anggenipun jawab salam. Kula dongaaken sing jawab salami banter, insyaallah utang-utange kesaur kabeh. Kula dongaaken sing jawab salami banter, insyaallah sing dereng gadah jodoh enggal-enggal pikantuk jodoh. Sing sampun gadah jodoh jawab salami masih tetap semangat, insyaallah jodohnya tambah. Maksud kawula tambah istiqomah, jodohnya tambah istiqomah, keluarganya tambah sakinah, tambah mawaddah, tambah rahmah, tambah omah, tambah sawah, tambah mamah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sampun banter sedaya anggenipun jawab salam. Niki berarti sing rawuh rata-rata utange akeh kabeh. Bismillahi amantu billah tawakkaltu 'ala Allah. Mboten wonten satu ucapan yang patut untuk saya sampaikan di majelis ini kecuali saya hanya tawakal kepada Allah. Keranten kawula namung imtisalan li amri murabbi ruhina wali amri syekhina panjenenganipun Romo Kiai Haji Halwani Nawawi. Mugi-mugi beliau pinaringan umur panjang. Mugi-mugi beliau pinaringan sehat walafiat. Dipun gampilaken sedaya urusanipun, urusan donya akhiratipun. Dipun paringi jembar rezekinipun. Lumeber dateng kita sedaya. Barokahipun ugi karomahipun. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi yatafarradu biwahdaniyatil uluhiyah. Alhamdulillahilladzi yata'azzaz bikaramatir rububiyah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadratal muhtaramin ulama anal a'izza, para habaib, para kiai, para masyayikh, para sesepuh, para bini sepuh, para ibu nyai, para gus, para nawaning, para wali santri, hadirin hadirat ingkang dipun mulyakaken Allah Subhanahu wa taala. Khususipun dumateng para sesepuh kita, panutan kita, kiai kita, guru kita, panjenenganipun Romo Kiai Ahmad Halwani Nawawi, panjenenganipun Romo Kiai Muhid
Beliau adalah sesepuh daripada alumni Lirboyo ingkang wonten Purworejo, Kiai Mufti Abror. Wekdal beliau wonten tenggone Lirboyo, kula dereng dados napa-napa. Di planning mawon dereng. Panjenenganipun Kiai Ja'far Samsudin, panjenenganipun Romo Kiai Abdul Jalil, panjenenganipun Romo Kiai Hamid, Ketua NU Purworejo, panjenenganipun Bapak Bupati atau yang mewakili, panjenenganipun Akhinal Karim Bapak Agus Yunit, Ketua Pengadilan Agama Purworejo, sedaya para kiai, para alim ulama ingkang boten saged kawula sebat asmanipun setunggalipun. Bapak pejabat pemerintah TNI, Polri maupun sipil, wonten Bapak Kapolres atau yang mewakili, Bapak Dandim atau yang mewakili, Bapak Camat, Bapak Lurah, sedaya kemawon para rawuh, kula wonten teng mriki panggenan niatipun estu tabarukan bihadzal ma'had. Saya hanya tabarukan dengan Pondok Pesantren Nawawi Merjan. Kemutan wau napa ingkang dipun dawuhaken kalih panjenenganipun Romo Kiai Halwanin, bahwasanya dulu Mbah Kiai Mahrus simbah kawula pernah berdoa di sini dan mampu doanya tersebut diijabahi oleh Allah sehingga mampu pondok pesantren menika berkembang sedemikian rupa. Maka saya hadir ke sini dalam rangka untuk kula suwun malih niku pripun seumpama dongane Mbah Mahrus supados kula saged ketularan kados Mbah Kiai Halwani. Mugi-mugi kawula saged ketularan tabarukan kalih napa ingkang sampun kalempahan kalih Mbah Kiai Halwani. Kemutan kalih napa yang pernah dilakukan oleh Taqiyuddin As-Subki. Imam Taqiyuddin As-Subki pernah mendengar nama seorang alim alama. Beliau adalah Imam Syaraf Ibn Yahya An-Nawawi, saking Syria. Taqiyuddin As-Subki terus pada akhirnya sowan datang Syekh Nawawi. Ketika beliau sampai di Syam, ketika beliau sampai di Syria, masuk ke pondok pesantrennya Imam Nawawi, dipun sambut kalih santri-santri ini pun. Para santrinya kemudian bertanya, panjenengan mau mencari siapa? Saya mau sowan ke Syekh Nawawi. Telat. Loh kok bisa telat? Beliau sudah wafat, baru saja beliau sudah wafat. Getun Imam Taqiyuddin As-Subki. Kemudian beliau bertanya kepada santrinya, tempat mana yang dulu sering dibuat untuk takarrub kepada Allah oleh Imam Nawawi? Ditunjukkan oleh santrinya, di sini beliau dulu Syekh Nawawi sering bermujahadah, munajat, takarrub kepada Allah. Tenggone pengimaman masjid yang sekarang dikatakan dengan Masjid Imam Nawawi di Syria. Disitulah Imam Taqiyuddin As-Subki diusek-usek niku lantai ini. Kemudian Taqiyuddin As-Subki melakukan sholat sunnah sebanyak-banyaknya di tempat itu. Tiada lain niatnya adalah tabarukan bi atharis sholihin, yaitu mengalap berkah daripada bekas-bekasnya orang-orang yang soleh. Kula niru Imam Taqiyuddin As-Subki. Panjenengan sedaya niru apa yang telah dilakukan oleh Imam Taqiyuddin As-Subki. Di majelis ini, di pondok pesantren ini, muga-muga kula kalih panjenengan sami pikantuk barokahipun para sesepuh, para kiai, para aulia ingkang nate sambang, ingkang nate sowan wonten ing dalem pondok An-Nawawi menika. Mugi-mugi pikantuk berkah sedaya. Amin ya rabbal alamin. Ingkang kaping kalihipun tiada lain saya ingin mengucapkan what I'm going to say in this forum is congratulations for all graduated
from this Islamic boarding school. Dimanapun saya berada dan dimanapun acara bersama dengan para doktor, kalau saya bukan doktor, saya ini adalah doktor alias mondok di kantor. Karena sering berada di kantor, akhirnya disebut sebagai doktor. Sering saya katakan di acara workshop ataupun seminar, panjenengan kalau ingin mencari orang yang paling intelektual di dunia ini, mudah. Tempatnya mudah, orangnya juga mudah untuk ditemui. Siapa? Para santri. Loh, mereka ketika awal mendengar kok bisa santri itu disebut sebagai orang yang intelektual. Karena santri itu sudah menepati syarat-syarat intelektual. Wa min syurutil intelektual salasah. Syarat untuk bisa dikatakan sebagai orang yang intelektual itu ada 3. Ini menurut seorang ulama yang namanya adalah Jacques dari Prancis. Dia mengatakan begini, intellectual person who engage in critical thinking, research and reflection about society. Gus Maulana paham betul? Paham nggih? Kula maknani, intellectual person utawi wong kang den arani wong kang pinter. Iku hu wong mausul alladzi engage kang manjing sapa hu in critical thinking, ing dalem pemikiran kang kritis. Reflection taukid niki napa namine niki sebenarnya atof tapi wawune dibuat. Jadi wawu atof niki mahdzuf. Research and penelitian utawa penemuan utawa pengalaman and reflection about society. Lan mikir-mikir ing dalem sekabehane perkara ni umat. 3 syarat ini sudah masuk di dalam santri. 1, santri harus memiliki pemikiran yang kritis. Santri itu Masya Allah, makhluknya Allah yang paling kritis itu adalah santri. Loh, bagaimana enggak kritis? Tadi sudah disampaikan oleh Mbah Kiai Halwani. Kula namung nambahi sekedhik kemawon. Sejatosipun Mau'idatul Hasanah Al-Uzma itu sudah disampaikan oleh Mbah Kiai Halwani. Kula namung nambahi sithik mawon. Dados panganan sing paling utama niku sampun panjenengan dhahar. Panganan ingkang sampun kaaturaken dening panjenenganipun Mbah Kiai Halwani. Lah kula niki namung tandukane mawon. Biasane niku wong lek mangan tanduk iku luwih titik daripada mangan sing utama. Lek teng Purworejo pripun? Nek ngoten to nggih. Sami. Nek mangan sing keloro tambah akeh gragas jenenge. Jadi santri tadi sudah disampaikan oleh beliau. Wujud-wujud daripada santri ini dari penilaian yang sangat objektif. Dawes Dekker dan lain sebagainya. Menilai tentang pondok pesantren itu wujud daripada pemikiran kritisnya para santri. Nah, faktor santri itu bisa kritis karena ketika dia berada di pondok pesantren, salah satu faktornya adalah dia sering hidup dalam keadaan terpepet. Niki salah satu faktor orang itu bisa kritis. Jenengan tingali tenggone cabang ilmu psikologi. Orang ketika terpepet maka akan muncul pikiran-pikiran kritisnya. Dan itu semuanya di bawah alam sadar mereka. Loh, santri itu karena sering terpepet, akhirnya dia terbiasa dengan pemikiran-pemikiran yang kritis. Contoh kecil. Sering terlambat kiriman dari orang tua. Leres napa mboten?
Baru saja dikirim oleh orang tua 500.000 per bulan. 1 bulan 500.000. Pada hari pertama 350.000 dibuat untuk membayar utang-utang bulan yang kemarin. Sehingga dia ngantongi 150.000. Pada hari kedua dia dipalak oleh teman-temannya untuk mayoran. Habis sudah 100.000, tinggal 50.000. Hari ketiga alhamdulillah berkurang 25.000. Hari keempat habis sudah kiriman dari orang tua. Sisa hidup 26 hari ke depan. Sehingga dia harus berpikir setajam mungkin, bagaimana caranya agar saya bisa hidup, bisa survive di pondok pesantren selama 26 hari. Jangan sampai saya mati di pondok pesantren. Lu selama 26 hari itu akhirnya mereka berpikir, daripada mati, sebaiknya saya harus melakukan hal-hal yang bisa membuat saya hidup. Suket dibabati, dimasak jadi sop. Karena kepepet, pada akhirnya pengen mangan daging, sandal jepit diketoki, jadi cecek. Itu masih mending daripada kepepet, nggak bisa hidup. Ayamnya kiai keluyuran masuk ke dalam kamar, sikat. Saya tadi baru diceritai oleh Kiai Aziz, ternyata beliau pernah berhutang beberapa ayam ke Mbah Kiai Mahrus. Untung mas saya ada di sini, kalau nanti saya pulang dibawahi ayam berapa yang panjenengan beleh, siap saya bawa ke Kediri. Itu katanya ada yang lebih parah lagi, kambing masuk ke kamar, sikat, dengan satu dalil, kiai mesti ridho. Loh, ini pemikiran kritis ini muncul di sini. Bukan permasalahan ayam itu kecil, bukan permasalahan kambing itu kecil. Malah terbiasa kalau waktunya pohon mangga berbuah, gayanya disenggol dul. Jatuh, akhirnya jadi lukotoh. Bukan masalah mangganya, tapi bagaimana dia bisa berelah, bisa merubah hukum syarikoh menjadi lukotoh. Ini kalau nggak benar-benar ulama nggak mungkin gitu loh. Subhanallah. Ya Allah. Saya dulu pernah berusaha untuk ya sedikit-sedikit lah beramal untuk mencari nafkah, menghidupi istri dan juga anak-anak dengan membuat 3 kolam lele. Alhamdulillah, kolam lele saya banyak. Biasanya pada bulan ke-6 sudah panen. Saya tanya kepada teman-teman sing saya pasrai untuk ngingu ikan lele, ayo waktu ini panen. Dijawab, masih kecil-kecil Gus. Masa udah 6 bulan saya cilik wae? Enggak, saya diambilkan contohnya sampling lele-lele itu. Iya masih kecil. Kemudian 1 tahun berikutnya, ayo sudah 6 bulan. Dulu yang 6 bulan yang lalu kecil, pasti sekarang sudah besar. Terus saya kecil. Masa? Iya, samplingnya mana? Diambil masih kecil. Ternyata yang besar-besar sudah habis duluan. Masya Allah. Suatu ketika itu pernah di pondok pesantren saya itu ada SMK, jurusan komputer multimedia. Niku nate para rawuh, para kiai, masya Allah, kula tak curhat nggih, nelongso kula sedaya. Tapi nggih pripun malih, saya tak curhat saja, bukan mauidhatul hasanah. Ini adalah tempat curhat saya. Gawe kolam lele 3, kemudian setelah itu suatu ketika ba'dal maghrib
tenggone pondok pesantren sing kula dipasrai niku sepi. Santri-santri seakan nggak ada. Akhirnya kula kan bertanya-tanya dalam hati. Pondok pesantren itu semakin malam semakin rame. Semakin malam semakin rame. Ini isya sepi. Berarti santri nggak ada di kamar. Pengurus saya panggil. Reneo, kemana para santri? Dicek di kamar nggak ada. Ternyata dia ada di ruang kelas madrasah. Pas malam Jumat di ruang kelas madrasah nonton film Ada Apa Dengan Cinta. Pakai laptop kecil ukuran 2 kilan kali 1 kilan. Yang nonton 25 orang. Ketahuan oleh keamanan, kemudian digiring ke rumah saya. Seperti biasanya, kalau ada santri yang melanggar, berarti harus dipopol, gundul, plus buyur. Alhamdulillah, 25 kepala habis saya potong rambutnya. Dan sampai melecetkan tangan saya. Akhirnya gara-gara melecetkan tangan pengasuh, harus ditambahi takzirannya. Gara-gara siro kabeh melecetkan tangan saya, berarti harus saya tambah. Selain digundul, guyur, harus masuk kolam lele. Dan jangan berani-berani untuk mentas dari kolam lele sebelum ada perintah dari saya. 25 orang masuk ke kolam lele. Saya masuk ke dalam rumah, kecapean, saya ketiduran. Dibangunkan sama istri saya, "Bah, jenengan wau nembe nyemplung neo anak-anak wong tenggone kolam lele, belum jenengan entas." Masya Allah, saya kaget. Begitu saya masuk, begitu saya keluar dari rumah, niki konco-konco santri podo rame kabeh, tapi saya tidak terpikir sama sekali. Akhirnya mereka saya suruh untuk keluar dari kolam. Cukup, cukup, keluar, cukup. Sekarang bagian minuman saya datang. Pun saya suruh keluar. 15 menit berikutnya, Masya Allah, pondok pesantren sudah enggak sepi lagi. Berubah jadi pasar, asap ngepul kemana-mana. Saya kaget, ini pondok kebakaran, pondok kebakaran. Keluar saya dari rumah, saya tanya pengurus, "Ada apa kok kebakaran pondok pesantrennya?" "Nganu ngapunten, konco-konco bakar lele." Jadi ketika dia berada di kolam lele, dia sempat mengambil lele-lele saya, dilempar keluar dari kolam. Saya tidak terpikir lelenya karena sudah dibakar. Tapi yang saya pikirkan adalah, Masya Allah, begitu hebatnya santri, berpikiran kritis, bisa mengambil kesempatan di segala kesempitan. Loh niki loh, makanya para santri keluar dari pondok pesantren, segala permasalahan masyarakat, insya Allah santri siap untuk menjadi pengayom-pengayom dan mencarikan segala solusi untuk masyarakat. Ini santri. Bahkan kalau di dalam Al-Quran dipun sampaikan lebih dari itu syaratnya intelektual itu. Dan itu juga dimiliki oleh para santri, yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Lek tenggone syarate intelektualisme, intelektual niku lek di bahasa Arabno tidak jauh beda dengan ulil albab. Kalau menurut mereka mendefinisikan intellectual person adalah orang yang punya pemikiran kritis, Al-Quran lebih dulu. Yang dimaksud dengan orang-orang yang intelektual adalah dia berzikir kepada Allah di setiap tingkah lakunya, dan sing dipikir gak cuman masalah donya tok. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil liulil albab. Dadi santri selangkah lebih maju daripada orang-orang intelektual. Karena apa?
Orang intelektual hanya mikir permasalahan dunia, santri sing dipikir dunia akhirat, bumi sak langite pisan. Itu santri. Yang kedua, syarat daripada seorang yang intelektual adalah research. Dia punya penelitian, dia punya pengalaman. Saya juga selalu bilang, para rawuh, kalau panjenengan ingin melihat miniatur Bhinneka Tunggal Ika, enggak usah jauh-jauh, enggak usah jauh-jauh ngukur dari Sabang sampai Merauke, itu menghabiskan anggaran negara. Cukup lihat pesantren, panjenengan bisa melihat miniatur Bhinneka Tunggal Ika ada di pondok pesantren. Dan gratis masuk pesantren. Adapun anggaran untuk Sabang sampai Merauke cukup berikan kepada pondok pesantren saja. Lho kenging nopo? Kenapa pondok pesantren sebagai miniatur Bhinneka Tunggal Ika? Panjenengan pirsani piyambak, panjenengan mireng piyambak. Bagaimana tadi santri disebut, Masya Allah, yang hadir di depan kita tadi ini semua laki-laki para alumni ganteng kabeh. Yang perempuan juga ayu-ayu kabeh. Dan tidak ada yang terbalik sing wedok ganteng utawa sing lanang ayu. Bahkan tadi saya sempat matur dateng Gus, niki kira-kira sing wedok niki toto rias make up niki teng pundi gitu. Subhanallah, kok ayu-ayu santri Berjan niki. Siap insya Allah kalau mau barter dengan Lirboyo. Karena beberapa alumni pondok pesantren Lirboyo juga hadir di tempat ini. Ahlan wa sahlan wa marhaban bihudurikum. Dumateng para alumni pondok pesantren Lirboyo, dumateng sinten kemawon para alumni pondok Lirboyo ingkang dereng nikah, ingkang dereng gadah jodoh, monggo santri Berjan siap untuk dijadikan pasangan hidup kalian semuanya. Panjenengan pirsani di depan tadi ini kenapa kita sebut pondok pesantren adalah miniatur Bhinneka Tunggal Ika? Tadi disebut dari Lampung, ada Lampung Timur, Lampung Barat, ada dari Jawa, ada dari Madura, ada suku Bugis, ada suku Dayak, ada suku Batak, ada, semuanya ada. Sehingga konco-konco santri setiap hari itu kumpul dengan teman-temannya yang berbeda suku. Sing Jawa sering kumpul karo wong Dayak, sing Madura sering kumpul dengan orang Sunda. Bahkan sampai diteruskan sing Sunda besanan karo sing Madura, sing Madura ijol-ijolan adik karo sing Dayak. Setiap hari berinteraksi antar suku. Sehingga jaminannya adalah ketika santri itu keluar dari pondok pesantren, insya Allah sudah terbiasa ketika dia berhadapan dengan makhluk hidupnya Allah dari berbagai macam suku. Ini adalah santri. Dan tidak cuma itu tok. Ketika berada di pondok pesantren, para santri ini juga berinteraksi dengan mereka-mereka yang strata sosial ekonominya itu berbeda-beda. Ketika di pesantren kumpul karo koncone sing sugih, akeh. Kumpul dengan koncone sing melarat, akeh. Kumpul dengan koncone sing kadang sugih, kadang melarat, akeh. Dengan berbagai macam karakter, teman-temannya karakternya macam-macam. Setiap hari mereka berkumpul. Sehingga ketika keluar dari pondok pesantren, dengan mudah para santri itu bisa menyelesaikan permasalahan. Karena dia sudah terbiasa berinteraksi dengan berbagai macam watak-watuk karakternya masyarakat. Ini santri. Syarat yang terakhir adalah reflection about society. Pasti seorang santri pasti memiliki himmah yang luhur untuk membenahi masyarakatnya,
Seperti tadi yang disampaikan oleh Dawes Dekker dan juga disampaikan oleh seorang peneliti yaitu Hiroko Horikoshi Clifford Geertz juga pernah menyampaikan hal yang serupa. Dan juga siapa itu namanya yang dari Australia, dari Canberra. Saya pernah bertemu dengan beliau ketika saya berada di Canberra. Saya lupa, daripada saya di sini lama memikir namanya, lebih baik saya teruskan saja omongan saya. Yang penting mereka mengatakan bahwasannya seorang santri ketika berada di tengah-tengah masyarakat, dia menjadi pengayom dan bahkan melakukan perubahan-perubahan sosial, berubah dari hal yang negatif menjadi yang positif, berubah dari hal yang baik menjadi lebih baik. Kemutan kalih nopo sing dipun dawuhaken kalih panjenenganipun Mbah Kiai Mahrus Ali, berkali-kali beliau menyampaikan di depan para alumni, laisa minna malam yahtam bi umuril muslimin. Bukan termasuk golongan kita. Siapapun orangnya, apapun jabatannya, apapun pangkatnya, apapun profesinya, ketika dia beraktivitas kok tidak memiliki himmah untuk mementingkan permasalahannya orang-orang muslim, maka dawuhnya Rasulullah, hum laisa minna. Dia bukan termasuk golongan daripada kita. Alhamdulillah Bupati Sak yang mewakili pada malam hari ini memiliki kepedulian yang tinggi terhadap Pondok Pesantren An-Nawawi. Insya Allah kita bareng-bareng masuk surga mengke. Amin ya robbal alamin. Loh, ini sudah menjadi platform daripada santri, sehingga nggak usah kita repot-repot mikir ke depan mau seperti apa kita, mau jadi apa kita, karena intelektualisme sudah menjadi cap, menjadi platform kita ketika kita menjadi seorang santri. Hadirin hadirat ingkang dipun mulyakaken Allah Subhanahu wa taala, ingkang salajengipun kawula badhe matur ngeten. Babagan masalah santri kula badhe ngomong dumateng para alumni utawa para calon-calon alumni. Permasalahan di masyarakat sangat kompleks. Jenengan jangan sampai terbawa dengan provokasi-provokasi yang bisa mencerai-beraikan kalian karena hanya perbedaan pendapat. Jenengan jangan sampai terbawa dengan provokasi yang menyeret panjenengan untuk lepas dari akidah prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dawuhipun Mbah Kiai Mahrus, ikutilah kemana sungai itu mengalir, tapi jangan sampai kau hanyut oleh aliran air itu. Masyarakat dengan berbagai macam karakternya, masyarakat dengan berbagai macam profesinya, seorang santri harus betul-betul bisa menjadi seorang pengayom. Masyarakat niku, menungso niku dipun ciptaken kalih Gusti Allah niku sebagai tedak turune Nabi Adam. Nabi Adam niku dibuat oleh Gusti Allah minatinil lazib. Dibuat oleh Gusti Allah saking tanah. Ulama semuanya sepakat kalau Nabi Adam itu dibuat dari tanah. Ada perbedaan pendapat para ulama, tanah sing endi? Tanah liat sing endi? Apakah tanah liat dari Timur Tengah? Apakah tanah liat dari India? Atau tanah liat dari Somalia? Atau tanah liat dari Indonesia? Wonten setunggal pendapat dari golongan para ulama yang mengatakan begini,
Nabi Adam itu diciptakan oleh Gusti Allah dari kumpulan-kumpulan tanah liat. Mbok menawa tanah liate Jawa dijukuk titik, tanah liate Timur Tengah dijukuk titik, tanah liate Syam, Persia, India, Pakistan dijukuk titik, kemudian ditiupkan roh, kun fayakun, jadilah Nabi Adam. Makanya warna kulit menungso niku beda-beda. Enek sing sawu mateng, ana sing sawu bosok. Ana sing kuning langsat, ini mbok menawa kebagian tanah liat Timur Tengah. Enek sing ireng jeliteng, iki mbok menawa kebagian tanah liat Somalia. Saya pernah punya seorang teman dari Somalia. Kulitnya wireng, nyuwun sewu. Tapi beliau ketika saya tanya, apakah kamu bangga dengan kulit hitam yang panjenengan miliki itu? Dia jawab, ana atafakhar bihadal jilid, bilauni hadal jilid. Aku sangat bangga dengan warna kulit saya. Karena apa? Nabi Adam terbuat dari tanah liat. Tanah liat mesti warnanya ireng. Berarti aku lebih original bila dibandingkan sing kuning-kuning utawa sing putih-putih. Sehingga saya ucapkan selamat buat kalian yang kulit warnanya hitam, karena kalian lebih original bila dibandingkan dengan sing kuning-kuning. Ora usah nyesel, ora usah gelisah, galau dan merana gara-gara kulit hitam, karena itu bukti panjenengan lebih original dari tanah liat. Lho niku kolektif daripada tanah liat sing bermacam-macam. Lu karakternya tanah liat itu pun juga macem-macem. Ono tanah liat yang kemudian diidoni tok, juh niku iso tumbuh rumput. Ono tanah liat, ono tanah sing bolak-balik disirami sampai 100 ra tumbuh-tumbuh. Ono tanah liat diencepi tanaman, diguyur banyu, dipupuk ping 1000 nggih mboten tumbuh-tumbuh. Karakter tanah macam-macam. Jangan kalian mencoba-coba untuk tanam pohon pisang di Saudi Arabia. Mustahil. Karena tanahnya beda. Jenengan juga jangan coba-coba untuk menanam korma di tanah Jawa. Mbok menawa tumbuh tapi gak uwoh. Karena karakter tanahnya beda. Makanya karakter manusia itu pun juga berbeda-beda. Enek wong sing dikandani ping 1000 gak mudeng-mudeng. Enek wong sing dikandani ping 100 nembe mudeng. Yo enek wong sing dikandani nembe ping sepisan langsung mudeng. Ada juga ora usah dikandani, hanya dikasih isyarat niku langsung mudeng. Niki karakter masyarakat besok yang kalian hadapi ini semacam ini. Loh, kalian harus siap dengan berbagai macam karakter tanah. Tapi alhamdulillahnya di pondok pesantren panjenengan sudah terbiasa dengan berbagai macam karakter manusia. Insya Allah itu adalah permasalahan yang sepele untuk kalian. Selajengipun untuk para santri dan juga untuk para alumni ketika berada di tengah-tengah masyarakat, ampun goyah dengan akidah ahlu sunnah wal jamaah. Ampun goyah dengan kitab-kitab kuning yang panjenengan pelajari di pondok pesantren. Man arada taqaddum fa'alaihi bikutubil mutaqaddimin, wa man arada ta'akhur fa'alaihi bikutubil mutaakhirin. Dawuhipun al-imam Abdullah ibn Alawi al-Haddad mengutip dawuhipun al-Habib Umar ibn Ahmad al-Attas, barang siapa yang ingin berada di barisan depan, maka sebaiknya berpegangan dengan kutubul mutaqaddimin, berpegangan dengan kitab-kitabnya para ulama salaf. Dan barang siapa yang ingin berada di barisan belakang, ya sudah sana, ikuti saja kitab-kitab yang terbelakang dicetaknya, terbelakang baru saja ditulis oleh
para ulama-ulama zaman sekarang yang tidak mengikuti metode para sholihin, salafunas sholihin. Awake dhewe niki kan salaf. Salaf niku ada min haitsus zaman, ada min haitsul manhaj. Salaf min haitsus zaman, oke. Kita sudah bukan di zaman salaf lagi. Karena kalau menurut hitungan dari dawuhnya Kanjeng Nabi, salaf itu adalah kurunnya Kanjeng Nabi, kemudian alladzina yalaunahum tsummal ladzina yalaunahum. Yaitu orang yang ada di kurunnya Kanjeng Nabi, kurun berikutnya dan kurun yang berikutnya. Satu kurun 100 tahun berarti kira-kira 300 tahun di masa awal Hijriah itu adalah salaf min haitsus zaman. Dan kita hidup 1440 Hijriah. Di tahun ini berarti kita sudah keluar dari zaman salaf. Tapi kita ini adalah salaf min haitsul manhaj. Kita ini adalah salaf dari sisi metode kita dalam belajar. Metode kita dalam hidup. Kita ini adalah orang-orang yang salaf karena kita mengikut pada orang-orang pendahulu. Sanate awake dhewe ini kan Masya Allah lurus datang Kanjeng Nabi. Lurus. Sanate awake dhewe Masya Allah, apa yang kita lakukan di dunia ini nyuwun sewu, kula badhe ngemutaken ad-dunya kulluhu, ad-dunya halaluhu, ad-dunya haramuhum hisab. Teng donya kabeh halal haramin donya niki sedaya niki dihisab. Perkara haram dihisab, perkara halal nggih dihisab. Besok awake dhewe niki ditakoni karo malaikat. Contoh, jelas kalau perkara haram pasti dihisab. Kalau perkara yang halal, contoh kaya ngombe gawe tangan kanan sunnah. Ngombe gawe tangan kanan niki kan sunnah. Lah besok niku teng akhirat niki ya dihisab. Kula ngombe gawe tangan kanan, contoh niki. Alhamdulillah. Setelah ngombe ngomong alhamdulillah sunnah. Lah perkara-perkara sunnah seperti ini besok tenggone akhirat niku ya bakal dihisab. Dipun tangleti sampean benjing, sampean karo malaikat dipun tangleti. Dulu ketika kamu di dunia ngombe gawe tangan kanan, sadurunge ngombe maca bismillah, setelah ngombe maca alhamdulillah, oleh ngelmu kuwi teko ndi? Kamu dapat ilmu itu dari mana? Sampeyan saged jawab, saya dapat dari Mbah Kiai Halwani. Malaikat kemudian datang ke Mbah Kiai Halwani. Panjenengan saking pundi Yai ilmu niku? Kula saking guru kula, Mbah Kiai Marzuki, Mbah Kiai Mahrus. Semisal Mbah Kiai Marzuki kalih Mbah Kiai Mahrus dipun tangleti kalih malaikat. Ilmunya dari mana? Dari guru saya, Mbah Kiai Abdul Karim, muassis pondok pesantren Lirboyo. Mbah Kiai Abdul Karim ditanya, sampean dari mana Kiai? Dari guru saya, Syekhona Khalil Bangkalan. Mbah Khalil ditangleti saking pundi? Saking Mbah Kiai Mahfud Termas. Mbah Kiai Mahfud dipun tangleti saking pundi Kiai? Saking guru kula sinten? Mbah Kiai Ahmad Zaini Dahlan. Kiai Ahmad Zaini Dahlan dipun tangleti saking pundi? Kiai Ahmad Ad-Dasuki. Kiai Ahmad Ad-Dasuki dipun tangleti saking pundi? Gurunya Ibrahim Al-Bajuri. Ibrahim Al-Bajuri dipun tangleti saking pundi? Gurunya Abdullah As-Sanusi. Abdullah As-Sanusi dipun tangleti saking pundi? Saking gurunya Abduddin Al-Iji. Abduddin Al-Iji dipun tangleti saking pundi? Saking gurunya Muhammad ibn Umar Fakhrul Razi. Muhammad ibn Umar Fakhrul Razi dipun tangleti saking pundi? Abdul Karim Asy-Syahrastani. Imam Asy-Syahrastani dipun tangleti saking pundi? Muhammad Al-Ghazali. Muhammad Al-Ghazali Hujjatul Islam dipun tangleti saking pundi? Saking Imamul Haramain Al-Juwaini.
terus sampai datang Sayyidina Ali. Sayyidina Ali dipuntangleti saking pundi, saking Kanjeng Nabi. Dadi jenengan para alumni pondok pesantren yakin sak yakin-yakine besok tenggone akhirat awake dhewe niki dipun syafaati kalih para ulama, kalih para kiai yang sanadnya nyambung sampai Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beda lek jenengan belajarnya tidak dari pondok pesantren. Makanya lek tenggone pondok pesantren krono sambunge kalih para kiai, setiap arep ngaji kiai ini difatihai dhisik. Kemudian musonnife ila hadrati muallifi Fathil Qorib Al-Fatihah, ila hadrati muallifi Alfiyah Ibni Malik Al-Fatihah. Mboten nate mireng ila hadrati muallifi biologi Al-Fatihah. Ora nek ceritane ila muallifi kitab kimiawi Al-Fatihah. Mboten wonten. Tradisi seperti ini adanya di pondok pesantren. Lho makane besok niku wong lek belajare mboten pas. Semisal belajar toko Google, tenggone akhirat niku dipun tangleti, walaupun toh perkara sing halal. Kowe oleh ngilmu ngombe gawe tangan kanan teko ndi? Google. Google digoleki karo malaikat. Malaikat niku akhirnya bengak-bengok sak wen-wen tenggone akhirat. Yang namanya Google ngacung. Ora nek sing ngacung. Makanya bisa diyakinkan, yakin sak yakin-yakine jenengan titeni besok tenggone akhirat. Wong sing belajar melalui guru yang tidak pas, termasuk melalui Google, mlebu surgane sawi gak mlebu-mlebu. Awake dhewe sebagai santri mlebu surgane cepet krana gandolan surbane para kiai. Alhamdulillah. Dadi awake dhewe niki salaf min haisul manhaj, dan jangan sampai keluar dari manhaj para ulama salaf as-saleh ini. Asy-syaqiyyu man kharaja an manhaji aslafihi. Orang yang sangat merugi adalah orang yang keluar dari metode pendahulunya. Mereka adalah orang-orang yang merugi. Awake dhewe niki salaf. Krana guru-gurune awake dhewe niki sambung sampai Kanjeng Nabi. Ilmune awake dhewe sambung sampai Kanjeng Nabi. Salaf awake dhewe niku. Dulu ada yang ingin mematahkan metode ini. Ada yang mengatakan, memprovokasi teman-teman santri. Loh, sampean mengaku sebagai salaf, tapi sampean mengatakan bahwasanya punya sanad dan juga punya imam dalam kalian berakidah ikut madhab Asy'ariyah, Maturidiyah sama Asy'ariyah. Padahal Abu Ali al-Asy'ari ini adalah orang yang mengembangkan keilmuan Wasil ibn Atha. Padahal awal kholaf itu adalah Wasil bin Atha. Awal kholaf itu adalah Wasil bin Atha. Wasil bin Atha ini adalah murid daripada Imam Hasan Basri. Abu Ali al-Asy'ari ini adalah murid daripada Abu Ali al-Jubai. Sebelumnya beliau belajar kepada Abu Hashim al-Jubai. Kemudian atasnya lagi adalah Hudzail al-Allaf. Kemudian atasnya lagi adalah Ibrahim an-Nadhdham. Kemudian atasnya Wasil bin Atha, dan atasnya lagi adalah Imam Hasan Basri. Sampeyan mengaku sebagai salaf, tapi kok ikut akidah Asy'ariyah, padahal itu adalah murid daripada Wasil bin Atha. Imam Asy'ari ini sudah keluar dari Wasil bin Atha. Imam Asy'ari ini sudah keluar dari pemikiran kholaf, pemikiran Mu'tazilah, sehingga masih tetap original. Tidak ada pengaruh kholaf, tidak ada pengaruh, katakanlah dengan bahasa sekarang adalah liberalisme, yang mana pemikiran-pemikiran tersebut dikembangkan oleh Fazlur Rahman dari Pakistan, dikembangkan oleh Muhammad Abduh yang ada di Mesir. Ini kita keluar dari itu semua. Gak ada sangkut pautnya dengan kholaf, sehingga kita masih tetap
dalam tataran runut salaf sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetap berpegangan dengan kitab kuning. Nah, yang jadi masalah ketika panjenengan berada di tengah-tengah masyarakat adalah egonya muncul. Naudzubillah min dzalik. Egonya muncul, takaburnya muncul. Sebagai umat Nabi, jauhilah sifat takabur. Sebagai umat Nabi, kita mulia karena kita menjadi umatnya Nabi Muhammad. Jangan sampai takabur. Ngeten lho para rawuh. Awake dhewe niki kan mulya niki gara-gara dadi umat Kanjeng Nabi. Kita ini apa? Kita ini terbuat dari nenek moyang kita tanah liat. Lek awake dhewe niki teko mani sing diguak nang dalan wong arepe ngidek jijik. Niki kemudian jadi kita. Mboten wonten napa-napa. Tapi kita mulia ini gara-gara menjadi umatnya Kanjeng Nabi. Coba jenengan pirsani piyambak. Al-Imam Umar ibn Hasan Al-Khobawi. Niki dawuh ngeten. Innallaha setuhune Gusti Allah ja'ala ummata Muhammadin ndadekake umat Kanjeng Nabi Muhammad du'afa. Allah niki ndadosaken umat Kanjeng Nabi awake dhewe du'afa, lemah, lemes, gak duwe daya. Nembe umur 50 ndemek bojone wae sewulan pisan. Nembe umur 50 lali karo bojone, malah kelingan karo bojone tangga. Wis lemes. Kenapa Allah menjadikan kita ini dhaif hatta yakuna la yatakabbaru, sehingga mboten sombong. Dadi lek enek umat Kanjeng Nabi niku kok sombong, niki berarti umat Kanjeng Nabi sing raine rai gedhe. Mboten pernah mirsani kados Sam'un tenggone Nabi Musa begitu dahsyatnya dalam bertakarrub kepada Allah 70 tahun takarrub datang Gusti Allah tanpa libur, tanpa prei, tanpa mulih, tanpa boyong, tetep bertakarrub datang Gusti Allah. Niki sing nomor kalih innallaha ja'ala Muhammadin sighara. Allah niki ndadekno awake dhewe niki lak cilik-cilik. Nggih to nggih. Nabi Adam 150 dhira dawane Nabi Adam. Lek sak dhira itu katakanlah setengah meter. Berarti panjangnya Nabi Adam niku 75 meter. Niki. Nabiullah Hud alaihi salam sing wonten teng nggone pundi Hadramaut teng nggone Yaman niku dipun kubur teng nggone pundi lereng Gunung Ahqaf. Niku kula nate mriko ziarah mriko. Kula tingali teng nggone gununge niku kira-kira 27 meter niku dawane Nabiullah Hud alaihi salam. Teng gunung tenanan, duduk gunung kembar. Gunung kembar kan semut ireng ora nek semene teko pucuk wisan. Niku Nabiullah Hud alaihi salam. Lah awake dhewe niki nek Nabi Adam niku 150 dhira. Alhamdulillah awake dhewe 150 cm. Lho kenging napa kok bisa kita dijadikan kecil seperti ini? Hatta yakuna ta'amuhum wa syarabuhum wa libasuhum akal, supaya mangane gak akeh-akeh panganan, ngombene ya ora akeh-akeh, gawe pakaian yo gak ngentekno rol-rolane kain. Niki dadi umat Kanjeng Nabi penak. Coba jenengan bayangno ya Allah, lek seumpama jenengan dhuwure niki sampai 75 meter, kira-kira niku lho gulune niku dawane sak pira? Sekali ngombe niku pirang galon sak jeglekan. Matur ngonten wetenge niki lho ombone niki pirang hektar. Masya Allah. Lan di sore weteng pirang meter. Ya Allah pun mboten usah dibayangno. Niki
Alhamdulillah cilik-cilik kados ngeten niki akhirnya tidak terlalu banyak biaya, tidak terlalu banyak ongkos dalam mengadakan acara sehebat ini. Ket wau 2 gelas gak entek-entek niki. Wa innallaha ja'ala ummata Muhammadin fi wa innallaha ja'ala ummata Muhammadin fuqara. Allah niku ndadekno awake dhewe niku fakir-fakir. Kiri-kiri. Ora duwe napa-napa. Nabi Sulaiman gawe pondok niku Masya Allah lepoane emas. Tenggone ndukure niku, tenggone ndukur tembok niku dipasang mulai zamrud, kemudian berlian, ulu macan, bacan niku mboten kanggo. Permata-permata kabeh. Nabi Sulaiman kursine teko emas, jenengan tingali Korun sing urip tenggone zamane Nabi Musa, sendale niki lho teko emas. Sendale santri berjan jepit bolak-balik pisan. Beda warna pisan. Niki. Kenapa kita diciptakan seperti ini? Hatta yakuna hisabuhum aqal, supaya hisabe besok tenggone akhirat niki gak suwi-suwi. Dadi awake dhewe besok ketika ada di akhirat ditanya oleh malaikat, kowe umate sapa? Umate Kanjeng Nabi. Alah, paling dalam hitungan menit langsung dikongkon melbu plung tenggone surgane Allah. Lek sampean takon tenggone malaikat, kenging napa kula kok cepet melbu surga? Lah kowe umate Muhammad. Melarat, gak duwe apa-apa. Sing arepe tak hisab iki apa? Ora enek. Alhamdulillah. Sing ngomong alhamdulillah tak dongakno melarat kabeh. Insyaallah pinaringan rezeki jembar. Wa innallaha ja'ala Muhammadin fi akhir zaman. Allah niku ndadekake umate Kanjeng Nabi Muhammad niku tenggone akhir zaman. Ngoten. Kenging napa supaya mboten suwi-suwi tenggone kuburan. Makane awake dhewe niki besok ketika dipendem dalam jangka hitungan tahun kiamat sudah dekat, trompet kiamat ditiupkan, awake dhewe keluar lagi, bangkit lagi dari kuburan. Saya tidak bisa membayangkan kalau kita hidup di zamannya Nabi Adam. Ya Allah, kenging nopo rasane tenggone kuburan jutaan tahun lamanya. Mungkin kita sudah jadi batu berlian yang dipakai oleh orang-orang, atau kita jadi bensin sing dadi BBM mobil. Awake dhewe alhamdulillah nembe dipendem, terus kemudian langsung kiamat direalisasikan, kita keluar dari kuburan. Alhamdulillah. Mboten usah takabur. Ketika di tengah-tengah masyarakat, ketika panjenengan takabur di tengah-tengah masyarakat dengan ilmu yang kalian miliki, maka itu namanya al-ilmu hijabun bainaka wa baina rabbik. Kula mireng dipun kandhani kados ngeten niki kalih Mbah Kiai Ahmad Asrori Ibn Utsman Al-Ishaqi. Beliau dawuh, aja sampai ilmu dadi hijab, dadi penghalang antara kamu dengan Tuhanmu. Kula pertama kali mireng dawuhipun beliau, kok iso ilmu dadi hijab, ilmu jadi penghalang antara kita dengan Tuhan kita. Biasanya kan ilmu sebagai wasilah untuk kita mengetahui Allah. Laula murabbi, kalau seandainya tidak ada orang yang memberikan kita ilmu, kalau tidak ada guru, kalau tidak ada orang yang mendidik kita, maka kita tidak akan bisa tahu tentang sifat, tentang keesaan Tuhan kita. Lah kok iki enek satu kaidah, beliau mengatakan ilmu bisa menjadi hijab, penghalang antara dirimu dengan Tuhanmu. Kula tangklet akhirnya. Contohnya napa? Ilmu itu biasanya malah menjadi wasilah kita, media untuk mengetahui Tuhan kita. Tidak selamanya ilmu menjadi media, malah justru bisa menjadi hijab. Contohnya napa? Contohnya wong mari pidato, wong mari ngekei acara seminar, orang setelah memberi acara ceramah,
orang setelah memberi materi-materi, kemudian setelah dia memberi materi, dia mengatakan, iki lo aku. Lihat semua orang terpana kepadaku. Lihat semua orang menangis gara-gara ceramahku. Ini adalah wujud ilmu bisa mengantarkan kepada takabur. Ilmu bisa menjadi penghalang antara dirimu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika panjenengan keluar dari pondok pesantren, lah kok malah takabur, lah kok malah sombong, maka ilmu yang kalian dapatkan bukan ilmu manfaat. Itu namanya adalah ilmu yang menghalangi kalian dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Rumiyin, Syekhul Islam Zakaria Al-Ansori, pengarang kitab Fathul Wahhab, niku tahu maca kitab cilik tenggone ngarepan omah. Salah satu murid senior beliau, salah satu santri senior beliau niku lewat delok gurune Zakaria Al-Ansori nyekel kitab cilik, katakanlah fikih mabade', katakanlah Safinatun Najah. Murid senior ini Masya Allah, di dalam hatinya itu bilang, loh guruku kok nyekel kitab cilik toh, padahal aku nanggone pondok ngajar Fathul Mu'in, lah kok guruku nyekel Safinatun Najah. Wah, ini kalau nggak diingatkan, bisa-bisa orang tahu terus menurunkan grade atau menurunkan derajat daripada pondok pesantren kita, daripada murid-murid beliau. Harus saya ingatkan, dielengno kali muridnya, ya Syekh, panjenengan niku lho Syekhul Islam, panjenengan itu mendapatkan gelar Syekhul Islam, tapi kenapa panjenengan itu malah membaca kitab kecil? Malu sama orang-orang, nanti dikira apa dan apa kata dunia. Mbok yaunya kalau kitab sing gede, Ittihaf, Mughnil Muhtaj, sing gede-gede ngoten lho, Bidayah wan Nihayah, gede ngoten, nyekel kok Safinah. Didukani oleh Syekhul Islam Zakaria Al-Ansori, awakmu gak ngerti apa-apa. Wasaltu fi hadhil martabah biwasilati hadhil martabah. Aku iso disebut seperti itu, saya bisa sampai seperti ini, yo gara-gara kitab cilik, gara-gara kitab sing cilik-cilik iki, yo kudu dihormati. Makanya para rawuh, Mbah Kiai Abdul Karim Muazzis Pondok Pesantren Lirboyo, menurut satu kisah, menurut satu riwayat, beliau tidak pernah sare dalam keadaan sengaja, amdan, tidak pernah sare dalam kondisi nawaitu tiduran lillahi ta'ala. Kenapa? Karena beliau kalau sare dalam posisi dengan berbagai macam posisi, di tangannya selalu pegang kitab. Kitab cilik, kitab gede, dicekel kalih Mbah Kiai Abdul Karim. Beliau menurut sejarahnya setiap kali mau mengajar pasti memutolaah. Pasti mau memutolaah, walaupun toh yang akan diajarkan itu jurumiyah. Ngajar jurumiyah tetap buka kitab jurumiyah, dimutolaah terlebih dahulu. Mau mengajar imriti, dibuka imritine. Mau ngajar alfiyah, dibuka alfiyai, apapun tingkatannya. Niku Mbah Kiai Abdul Karim. Lek sare niku mesti gawe cekelan kitab cilik, kitab gede. Berarti ini menunjukkan kalau beliau tidur dalam keadaan tidak sengaja, alias keturun. Mirip dengan kita. Kalau tidur mesti keturun, tapi tenggone tangane awake dhewe iki mesti cekelan HP. Beda titik, cekelane mawon sing beda. Para rawuh hadirin hadirat ingkang dipun mulyakaken Allah, mila Syekh Sayyid Muhammad Alwi Al-Maliki dawuh sabatul ilmi bil mudzakarah. Tetapnya ilmu itu dengan mudzakarah.
yaitu murojaah, bukan mudzakarah dalam wazan dzakaro, dakar-dakaran, bukan. Tapi dzakaro maksud mudzakarah, maksudnya di situ adalah murojaah. Lanjutkan belajar panjenengan. Belajar ini sebuah kewajiban, tidak ada batas waktu kecuali kita sudah masuk ke liang lahat. Lanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi, jangan berhenti untuk menuntut ilmu, jangan berhenti untuk berkreasi. Mugi-mugi ilmune manfaat kabeh, mugi-mugi ilmune maslahah kabeh, mugi-mugi ilmune dipun ridhoi kabeh, mugi-mugi kita kelak nanti di akhirat bersama dengan guru-guru kita. Amin ya rabbal alamin. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.